sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum men-subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan bagi yang belum nge-like video ini, silahkan klik tombol like di bawah ini. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Bagi teman-teman yang belum subscribe, pasti menyesal. Oke, langsung aja, mari kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman para pendukung Gus Samsudin, kali ini kita mendapatkan berita yaitu tentang Gus Samsudin dari MUI Bapak Holil Nafis ya, bahwasanya Gus Samsudin ini harus dijebloskan ke penjara begitu ya, karena kontennya membuat ini aliran sesat ya, sehingga Gus Samsudin ini akan dijebloskan penjara. Ini mari kita simak beritanya ya. Ya, terlihat teman-teman. Saya memang sampaikan meskipun entertain proses aja secara hukum. Kami memang minta agar itu diproses saja secara hukum, agar ini menjadi pembelajaran bagi kita. Saat ini kami sudah bersama dengan Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia, ada Ustadz Kiai Haji Holil Nafis. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai Gus Samsudin ya Ustadz. Tapi mungkin pertama pertanyaan saya ini mengenai kasus yang saat ini sedang viral juga menjerat Gus Samsudin. Respon dari Majelis Ulama Indonesia atas video yang kemudian diduga merupakan aliran sesat yang dibuat oleh Gus Samsudin ini seperti apa? Ya, pertama memang saya mendapatkan kiriman WA Japri dari beberapa teman atau jemaah, dan juga di media sosial saya dimention berkenaan dengan kasus ini. Saya memang melakukan suaranya dubbing, akhirnya kami teliti, kami hubungi MUI Jawa Timur, ternyata tempatnya di Jawa Timur, tempatnya di Blitar kalau nggak salah ya, dan ternyata beliau yang menjadi pemainnya ya, Gus Samsudin, termasuk pemerannya di dalamnya. Setelah diteliti ternyata itu memang main-main canda-canda, namanya entertain. Saya memang sampaikan meskipun entertain proses aja secara hukum. Kami memang minta agar itu diproses saja secara hukum, agar ini menjadi pembelajaran bagi kita bahwa agama itu jangan dibikin bahan candaan lah. Jangan sampai dengan motif viewer atau motif apapun atau hanya sekedar main-main, tapi agama yang sudah jelas di dalam Islam, bagaimana pernikahan, bagaimana menjaga perkawinan, dan bagaimana hubungan laki perempuan, jangan dibikin konten yang hanya untuk menjadikan kontennya itu yang seksi dan sensi. Nah, urusan agama ini kan seksi mas sensi ya. Seksi mudah sekali ya orang itu tertarik untuk membacanya, apalagi hasil Litbang Kementerian Agama dalam risetnya itu 86% kita ini banyak memutuskan dengan berdasarkan agama, sehingga konten-konten agama sangat menarik. Sensi bisa sensasional, ya, mudah viral, mudah orang untuk bereaksi. Itu adalah sensinya. Oleh karena itu, meskipun ini sangat seksi dan sensi, jangan sampai konten keagamaan itu melanggar dari norma ketentuan agama, kemudian dijadikan bahan candaan, apalagi ini hanya motif-motif yang sifatnya sementara itu. Gus Samsudin mengatakan bahwa konten yang ia buat selain untuk entertain atau kemudian untuk hibur-hiburan saja, tapi dia juga mengatakan bahwa untuk edukasi. Nah, Anda melihatnya adakah edukasi yang kemudian terlihat dalam konten tersebut? Saya tidak melihat utuh, tetapi dari yang saya baca, ya, saya lihat kalau sampai menghalalkan laki-laki dengan perempuan tanpa hubungan pernikahan, apalagi juga banyak orang yang sudah punya pasangan, bertukar pasangan hanya karena suka sama suka, edukasinya di mana? Tapi yang dilakukan oleh Gus Samsudin dari perspektif MUI, apakah ini sudah masuk penistaan agama, Ustaz? Kalau penistaan agama, saya melihatnya belum masuk pada kriteria penistaan agama, tetapi penyimpangan. Penyimpangan itu beda dengan penodaan. Penodaan itu adalah kemurnian agama itu dinudai. Dengan umpamanya Al-Quran dibilang adalah bukan firman Allah, umpamanya Nabi Muhammad itu nabi terakhir, masih ada nabi lain, dan itu bukan penodaan. Kalau dari MUI sendiri melihat sosok Gus Samsudin, adakah temuan-temuan yang memang mengarah ke seperti penyimpangan lainnya seperti kasus yang baru-baru ini?
Kami belum pernah meneliti kalau kami di pusat ya. Saya nggak tahu nanti kalau di Jawa Timur kami minta apakah Jawa Timur sudah meneliti tentang sosok tertentu. Karena bagi kami beliau bukan sesuatu yang punya pengaruh besar. Ini saya tidak menganggap punya pengaruh yang sifatnya nasional. Ini hanya lokal aja. Saya pikir hanya gaya-gayaan aja, hebat-hebatan aja, sok-sokan aja. Kemudian dengan diupload di tempat itu, kemudian banyak viewernya, mungkin secara ekonomi bisa juga mendapatkan dari orang yang downloader atau orang yang view itu. Saya melihat seperti itu. Saya pribadi ya, belum ada kajian MUI tentang Syamsuddin ini, belum pernah ada kajian khusus. Ya, walaupun cuma konten Pak Ustadz, dengan yang tadi sudah dijelaskan dengan penampilannya dan sebagainya, tapi mungkin yang banyak juga salah arti nama dari Gus Syamsuddin ini ada menyandang panggilan Gus begitu, yang kemudian diarahkan sebagai tokoh agama, orang-orang yang mengerti agama begitu. Anda melihatnya seperti apa dengan kontroversi yang kemudian ditarik belakang oleh si Gus Syamsuddin ini? Gus itu bukan panggilan bagi orang ahli agama. Nah, kalau kiai ya, ustaz ya, kalau Gus enggak. Karena kiai udah anaknya kiai. Anak kiai enggak semuanya alim. Nah, sekarang Gus ini dengan berbagai media sosial, panggilan yang umum, saya tidak mengatakan downgrade, tapi sudah mengalami penurunan. Artinya gini, banyak orang manggil Gus panggilan Okem aja, bukan Gus dalam arti anaknya kiai. Terlepas dari kontroversi yang terjadi yang dilakukan oleh Gus Syamsuddin, ada nggak sih mungkin kekhawatiran dari MUI, dampak yang mungkin bisa terlihat berdampak kepada masyarakat dengan adanya konten-konten ataupun kontroversi dari Gus Syamsuddin ini? Saya melihat kalau dampak ke agamanya enggak, karena nggak ada pengikutnya dan masyarakat nggak percaya. Dampaknya adalah menghina agama, meremehkan minimal ya, meremehkan agama. Karena kalau kita menganggap nanti ada yang salah paham, lu anak muda dengan saya mengatakan tukar pasangan, suka sama suka, dijamin surga. Kalau kita tahu bahwa ini ada dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, kita nggak berani ngomong. Ya, itulah tadi teman-teman, bahwasanya Bapak Holil Hafiz ya dari MUI mengatakan bahwasanya Gus Syamsuddin ini akan diberi pelajaran gitu ya, dan akan kemungkinan bisa terjerat oleh hukum ya, karena termasuk penghinaan agama begitu ya. Padahal ini hanya sebuah konten ya, mungkin netizen pun tahu, tapi ya namanya kita bilang media sosial ini ya, mungkin ada sebagian orang yang telah memotong-motong video sehingga video Gus Syamsuddin ini menjadi viral begitu ya. Jadi intinya buat teman-teman, kita doakan terus Mbah Den ini agar supaya bisa kembali ke Ponpes Nusantara ya, dan bisa kembali lagi bersama santri-santrinya begitu ya teman-teman. Mudah-mudahan ini tidak terjerat oleh hukum begitu ya. Mudah-mudahan nanti ada pihak-pihak yang terkait lah membantu bagaimana Gus Syamsuddin ini bebas ya, ataupun nanti pengacara Gus Syamsuddin ini kan tidak tinggal diam ya. Mudah-mudahan video yang dibuat ini sebenarnya hanya edukasi ya teman-teman, tapi karena orang menyalahgunakan, karena ada orang yang memviralkan video ini, memotong video-video ini, sehingga Gus Syamsuddin menjadi MUI ini tidak terima bahwasanya Gus Syamsuddin ini haruslah dijerat oleh hukum begitu ya. Jadi intinya kita buat netizen, para pendukung-pendukung Abah ya, terutama suarakan terus komentar-komentar Anda ya. Karena video ini adalah video settingan ataupun video edukasi begitu ya. Jadi intinya kita buka suara terus agar supaya Mbak Den ini bisa bebas begitu ya. Mudah-mudahan tidak sampai habis lebaran ini, mudah-mudahan Mbak Den bisa bebas kembali, itu yang kita harapkan. Jadi di sini Mbak Hilo mohon pamit dulu dan mohon undur diri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.